Nah ini sekarang ada sesi tanya jawab spesial nih untuk influencer ya yang ada di sini, Septi Puspawati. Masya Allah, silahkan Septi untuk curhat sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustadz, posisi saya sekarang sedang proses perceraian dengan suami. Karena suami saya sudah menikah lagi ketika saya hamil anak ketiga. Tanpa sepengetahuan saya dan tanpa ibu kandung beliau tahu. Suami saya menjandakan saya demi janda Ustadz. Saya sekarang sedang menjalankan segala proses penyembuhan luka, batin dan trauma. Tapi sakit yang saya rasakan masih suka ada aja gitu Ustadz. Karena selama hampir 17 tahun saya menemani suami saya. Saya menemani suami saya dari titik terendahnya Ustadz. Bahkan saya merawat dia selama 5 tahun. Dia pernah diuji sakitnya karena sakit. Tapi ketika ekonomi semua membaik, seolah dia lupa dengan semua. Malah yang dia bahas selalu tentang keburukan saya dan kurangnya saya sebagai istri. Suami saya yang selama ini saya doakan untuk keselamatan dunia akhiratnya. Saya doakan kelancaran rezekinya, saya doakan untuk kesehatannya. Tapi kenapa Ustadz? Dia malah menjadi manusia yang mengasah pisau paling tajam untuk menusuk saya. Anak saya 3 perempuan Ustadz dan masih sangat kecil. Yang saya cemaskan bagaimana mental dan masa depan mereka hidup tanpa didampingi oleh seorang ayah. Komunikasi saya pun sudah terputus sama mantan suami. Kami pisah secara tidak baik-baik Ustadz. Karena beliau pun tidak ada sedikit pun itikat baik untuk pisah dengan saya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah suami boleh menikah lagi tanpa pengetahuan istri pertama dengan cara menyakiti? Apakah boleh saya meminta kepada Allah keadilan, kebenaran atas segala perbuatan mereka? Bagaimana saya harus menghadapi semua ini Ustaz? Iya, pertama Ahilman juga ikut merasakan rasa sedih yang Teh Septi rasakan. Tapi hidup harus terus berjalan, betul? Jangan sampai karena satu orang yang menyakitimu membuat hidupmu terhenti dan seolah-olah kita lupa dengan nikmat yang Allah beri pada sisi kehidupan yang lain. Kalau saya boleh bilang, apa yang suami beliau lakukan itu sesuatu yang tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang di luar sana, termasuk istri beliau. Makanya kalau ada yang bertanya, sebenarnya suami itu kalau mau nikah lagi harus izin atau tidak? Mungkin kalau kita berdebat pada bab ini panjang perdebatannya. Karena ada yang bilang izin, ada yang bilang enggak. Tapi yang pasti, kalaupun kita mau menikah lagi, setidaknya berkomunikasi dengan istri yang pertama. Ini untuk semua juga izin ya. Untuk semua perempuan izin. Kalau ada laki-laki yang ingin hidup bersamamu dan engkau dijadikan istri yang kedua, sebaiknya bilang sama calon suamimu, caranya adalah kenalkan aku dengan istri pertamamu. Ahilman tidak mau berdebat pada urusan poligaminya. Poligami ada gak syariatnya? Ada, diperbolehkan dengan syarat, betul? Tapi yang pasti, apa sih salahnya kenalkan calon istri yang kedua dengan istri yang pertama? Pertemukan. Kata suami, susah AA. Tapi kan rumah tangga itu bahtera, betul gak? Rumah tangga ini kapal berlayar bersama. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di tengah kebahagiaan, sedangkan kita menyembunyikan. Dan punten, sesuatu yang dimulai dengan kebohongan, maka kedepannya hanya akan sibuk ngapain? Nutupin kebohongan.
Mudah-mudahan Teh Septi sabar saja. Kalau berdebat pada boleh tidak boleh nggak akan ada habisnya. Sebaiknya kalaupun ada kesempatan buat islah, buat saling mendamaikan, alangkah lebih baik. Kalaupun dia mau melangkah lebih jauh silahkan bersama dengan istri yang baru. Teh Septi juga berjalan dengan keadaan sekarang. Tapi ingat, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Jangan karena dia menikah dengan yang baru, dia lupa dengan anak-anaknya. Dan nanti Ahilman doakan Teh Septi semoga ketemu dengan seseorang yang lebih baik. Saya dikhianati oleh suami saya ketika saya hamil anak ketiga. Waktu itu usia kandungan saya 2 bulan. Sekarang saya lagi menerima segala proses takdirnya Allah. Saya terimain semuanya. Saya terimain proses sakitnya. Dan alhamdulillah setelah ketemu Ustadz, setelah bertanya sama Ustadznya langsung, semua jawabannya, semua pertanyaan itu jawabannya udah kejawab semua. Kajian hati. Masih semangat ya bunda-bunda ya. Nah ini sekarang kita sesi tanya jawab lagi nih untuk jamaah. Siapa nih kira-kira yang mau nanya? Yang mau curhat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu dari 2 orang anak. Saya mau curhat Ustadz. Perjalanan pernikahan saya sudah 12 tahun. Mempunyai anak 2. Yang pertama sudah 11 tahun sekarang laki-laki. Yang kedua baru 5 tahun. Jadi untuk perjalanan rumah tangga saya itu saya jalani dari nol. Itu berat ujiannya dari awal pernikahan sampai saat ini. Itu terus diuji. Kalau untuk saat ini diujinya sama anak. Jadi suami saya dulu itu gamers. Sampai sekarang game online itu nggak pernah Ustadz sulit gitu untuk ninggalin itu. Walaupun saya udah berjuang selama 12 tahun ini untuk terus namanya mengajarkan gitu kan. Saya juga orang yang kurang ilmu gitu Ustadz. Saya banyak belajar juga di pengajian-pengajian. Suami saya kadang dengerin, kadang enggak gitu. Sampai ya di tahun pertama pernikahan, anak saya baru umur setahun. Suami saya tuh enggak kasar sama saya, enggak pernah KDRT, tapi kasarnya sama anak. Jadi suami saya tuh sering kasar gitu sama anak ini. Dari usianya, dari umur 1 tahun itu pernah dihukum yang berat banget yang nggak harusnya anak 1 tahun. Tapi saya nggak bisa gitu ngebela gitu. Jadi mungkin anak saya itu punya trauma sampai sekarang nggak mau deket sama bapaknya. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, yang tadinya dia dari umur 1 tahun sampai 7 tahun TK itu dia menghafal Quran gitu Ustadz. Tapi sekarang berubah drastis dan kayak yang dia merasa dia udah bisa berpikir sendiri. Dia ngelawan saya, ngelawan ayahnya gitu kan. Yang gak mau diatur padahal umurnya baru segitu. Sempat saya bawa ke rukiah juga anak saya ini yang laki-laki gitu. Saya bingung apa ini dampak dari ayahnya dulu yang broken home. Terus ayahnya sekarang yang masih belajar juga berhijrah ya. Ayahnya ini saya juga begitu gitu, bareng-bareng berhijrah sama ayahnya. Ini gimana dengan anak ini gitu. Gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Iya Bunda. Dalam hidup ini hadirnya anak di tengah keluarga itu berpotensi ada 4 statusnya. Ada berapa? Jadi anak itu ketika tumbuh di keluarga punya 4 posisi potensinya. 1, anak bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. 2, anak bisa menjadi qurrata a'yun,
penyejuk hati, penyejuk mata untuk orang tuanya. 3, anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Apakah ada sebab gara-gara trauma masa lalu? Pasti. Karena anak itu kan ingatannya sangat kuat. Bahkan anak itu peniru yang paling hebat. Betul? Anak itu akan melihat apa yang orang tuanya lakukan. Lebih baik Bunda arahkan kepada arah yang lebih baik. Cari sekolah yang baik. Cari pendidikan yang baik. Sibukkan dia dengan yang baik-baik. Sampai dia lupa dengan trauma di masa lalunya. Maka ada istilah wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutup keburukanmu di masa lalu. Jadi sekarang jangan diingetin lagi, jangan dipaksa lagi. Mendingan kita arahkan saja anak kita itu pada keadaan yang baik. Saya teringat dengan rumus parenting dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada 3 kali 7 rumus parenting yang baik. 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja. 8 sampai 14 tahun, didiklah anakmu seperti tawanan. 15 sampai 21 tahun, didiklah anakmu seperti sahabat. Bunda jangan lepas ya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan keluarganya. Tahu doanya? Halo? Tahu gak doanya? Kenapa gini-gini atuh? Sok kita baca AA sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa ini setiap selesai sholat. Mudah-mudahan kita punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga penting, mungkin satu kalimat ya. Bunda jadi orang tua tuh begini. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita pengen punya anak yang soleh. Tapi kita lupa jadi orang tua yang soleh. Maka Bunda mudah-mudahan suami juga pelan-pelan berubah ya. Dan yang bolak-balik hati adalah Allah. Betul. Yang punya hati adalah Allah. Betul. Maka ngadunya sama siapa? Sama Allah.